Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita untuk tidak pernah bosan-bosannya bersyukur kepada Allah, karena sampai detik ini, sampai saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbuat baik dan bisa melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Hadirin jamaah pengajian pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Kota Sumeneb, marilah kita buka pengajian pada malam hari ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Ustadz Ridho Ilahi Rabbi. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya kajian keislaman yang dalam ini akan disampaikan oleh yang terhormat Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Palatua Lubes. Beliau adalah Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Sumeneb. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya wad din.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Bapak-bapak, ibu-ibu di atas ya, jemaah pengajian cabang ya, cabang Muhammadiyah, cabang kota ya, yang dirahmati Allah. Tidak bosan-bosannya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang senantiasa menyertai kita semua, sehingga pada malam hari ini Allah mempertemukan kita di majelis ini dalam rangka melaksanakan salah satu kegiatan cabang Muhammadiyah Kota Sumeneb berupa pengajian. Diharapkan dengan pengajian ini adalah sarana untuk mengokohkan dan menguatkan, kan gitu kan? Mengokohkan dan menguatkan perserikatan kita, dan juga sebagai indikator hidupnya suatu cabang atau suatu ranting, ya minimal ada pengajiannya. Alhamdulillah untuk cabang kota lebih dari itu ya, lebih. Alhamdulillah, semoga ini merupakan bagian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadwal saya pada malam ini setelah pengajian kemuhamadiyahan ya setengah jam ya, setengah jam. Sebagai organisasi yang menisbahkan dirinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Muhammadiyah, maka dalam menjalankan perserikatan ini, menjalankan sarana dakwah ini, maka para pendahulu kita, para perintis, para pimpinan kita di perserikatan ini telah membentuk langkah-langkah, telah membentuk dasar-dasar, pondasi-pondasi, sehingga kita dalam perserikat ini betul-betul sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Maka dalam melaksanakan ini, para pimpinan kita telah meletakkan dasar-dasar, baik dari segi ideologinya, baik dari segi amalan-amalannya dan lain-lain sebagainya, yang menjadi rujukan dan pegangan kita. Maka ada namanya Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, ya, ada namanya Matan Keyakinan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah, ada namanya 12 Langkah Tafsir Muhammadiyah, ya, ada namanya Landasan Hidup Keluarga Islami Muhammadiyah. Maksudnya apa? Supaya berorganisasi ini jelas dasarnya, jelas arahnya, jelas pegangannya, jelas tujuannya. Seperti apa yang dicita-citakan oleh pendiri perserikatan ini. Tentunya tidak lepas dari itu semuanya adalah untuk apa? Gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, untuk menuju masyarakat baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Kita sebagai warga perserikatan tidak diinginkan hanya sibuk dalam berorganisasi, pemahaman berorganisasi, tetapi kehidupannya bermasyarakat tidak teratur, kehidupan dalam beragama tidak jelas arahnya, kehidupan berkeluarga centang perenang, tidak. Seorang kader perserikatan, seorang warga perserikatan, di samping aktif berjihad dalam perserikatan ini, juga rumah tangganya, masyarakatnya harus juga bahagia, harus juga makmur, harus juga adem, tentram, bahagia semuanya. Tidak boleh ada yang dikorbankan.
Oleh itulah pada kesempatan yang berbahagia ini kita mengkaji dari segi keluarga Islami Muhammadiyah. Bagaimana keluarga Muhammadiyah itu sebenarnya, sehingga keluarga ini menjadi kokoh, kuat sebagai basis dari anggota perserikatan kita. Kita tidak menginginkan kita begitu sibuk berjuang di perserikatan ini, ya, sementara suatu ketika anak kita dijemput polisi karena tertangkap narkoba. Kita tidak mau tentunya sibuk mengurus perserikatan ini, sementara anak kita pulang subuh entah tahu dari mana. Tentu itu tidak benar, tidak pas sesuai yang diinginkan oleh perserikatan kita. Maka lahirlah, karena begitu rentannya rumah tangga ini di tengah-tengah kehidupan masyarakat, ya, godaan kiri kanan, ombang-ambing kiri kanan dunia teknologi sekarang ini, maka keutuhan keluarga itu menjadi kebutuhan yang wajib harus dijaga. Maka Muhammadiyah membuat rumusan bagaimana menjaga keluarga Islami Muhammadiyah tersebut. Dalam keluarga tentu ada hak dan kewajiban. Ada kewajiban orang tua kepada anak, ada kewajiban anak kepada orang tua, dan sebaliknya juga ada kewajiban suami kepada istri. Karena tiga komponen inilah yang ada dalam rumah tangga. Maka poin yang pertama yang menjadi kajian kita pada kesempatan ini adalah kewajiban orang tua kepada anak sebagai basic dalam rumah tangga. Apa kewajiban orang tua kepada anak? Tentu anak nanti dalam pembahasannya adalah tidak hanya anak sebagai anak biologis, ya, tentu juga sebagai anak ideologis. Kalau anak biologis, ya anak saya kepada anak saya. Bagaimana anak saya bisa menjadi orang yang soleh-solehah. Tapi juga bagaimana dengan anak secara ideologis? Tentu kita sebagai Muhammadiyah punya anak. Amal-amal anak-anak kita AMM, Angkatan Muda Muhammadiyah, ada IPM-nya, ada Remaja Muhammadiyahnya, ada Pemuda Muhammadiyahnya. Bagaimana ini juga bisa jadi tumbuh sebagai penggerak penerus amal perserikatan Muhammadiyah. Nah, rujukannya dalam Al-Quran surah Luqman, Allah telah menginformasikan kepada kita kewajiban orang tua kepada anak. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Yang pertama adalah kewajiban orang tua pada adalah menanamkan akidah, menanamkan tauhid. Ini yang pokok, yang utama sekali. Keluarga perserikatan harus menanamkan dengan sungguh-sungguh akidah tauhid yang mantap kepada anak-anak kita di rumah. Tentu ungkapan tauhid akidah ini sering kita ucapkan, tetapi bagaimana mengejawantahkan, bagaimana menanamkan di tengah-tengah keluarga kita, apalagi anak-anak kita, tentu butuh trik-trik khusus. Itu tidak sama dengan mengajarkan akidah kepada orang-orang dewasa. Yang pasti kalimat tauhidnya adalah kalimat mengesahkan Allah yang terformulasi dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang pokok sekali. Mulai dari kecil anak kita ditanamkan itu, supaya akidahnya kuat. Kalau akidahnya kuat, maka mentalnya kuat. Akidahnya kuat, maka semangat juangnya kuat. Tidak mudah keropos, tidak mudah layu dalam perjuangan, dalam hidup ini. Yang pasti hidup semakin keras. Maka tidak ada pilihan lain. Bukan uang, bukan harta yang membuat dia tangguh, tetapi apa? Pondasi keimanan, akidah.
Maka tentu harus kita perkenalkan kepada anak-anak kita. Pertama, bagaimana cara mencintai Allah, bagaimana menampakkan kepada anak kita inilah alam semesta ini, ciptaan Allah, sehingga tumbuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menceritakan kepada anak-anak kita bagaimana kisah perjuangan Rasul dan Nabinya di masa perjuangan, begitu sulitnya. Dengan pertolongan Allah mereka bisa membawa umatnya kepada jalan minaz zulumati ilan nur. Tentu ada ketentuan, ada tangan Allah bermain di situ. Itulah akidah. Begitu sulitnya hidup ini, tetapi kalau kita yakin kepada Allah, maka tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak mustahil dalam hidup ini. Kalau Allah berkehendak, ya kun fayakun. Ini yang perlu kita tanamkan, akidah yang kuat. Yang pertama. Yang kedua, dalam ayat berikutnya, apa yang kedua yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak, kepada kakak kita? Wa wasainal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahn wa bisaluhu fi amain an iskur li walidayka al-masir. Yang kedua adalah berbakti kepada orang tua. Yang kedua, betapa kuatnya relasi hubungan antara berbakti, beribadah kepada Allah dan bakti kepada orang tua, suatu ibadah yang rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Nah, bakti kepada orang tua dalam kehidupan kita sekarang ini menjadi hal yang menjadi serius kembali. Betapa perangai akhlak antara orang tua dan anak, dan anak orang tua dalam rumah tangga kita sekarang ini. Tentu kita tidak menginginkan anak-anak yang durhaka kepada orang tua, baik bentuk dalam sikap, pengorbanan dan bakti kepada orang tua. Tentu demikian juga sebaliknya. Perlu kita tanamkan bagaimana peran doa orang tua kepada anak kita. Bagaimana akibatnya kalau membangkang kepada orang tua dan lain sebagainya. Ini perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Sudah sering kita dengar dalam pengajian ustaz-ustaz kita, bakti kepada orang tua. Namun poinnya di sini dalam ayat berikutnya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetapi dalam pergaulan relasi hubungan seperti itu, sekarang banyak perbedaan-perbedaan pemikiran, ideologi, bahkan paham antara anak dan orang tua. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, ada yang satu akhirnya pindah ke agama lain. Bagaimana sikap kita? Dalam ayat ini jelas, bakti adalah suatu keniscayaan yang mutlak kepada orang tua tanpa syarat. Ya. Kecuali orang tua menyuruh anaknya berbuat syirik. Kecuali orang tua menyuruh anaknya mencari rezeki dengan cara yang tidak halal, itu tidak boleh dituruti. Kecuali orang tua menyuruh anaknya untuk syirik kepada Allah atau perbuatan-perbuatan maksiat lainnya, tidak boleh dituruti. Namun dalam konteks lain, membantah kata orang tua tetap dengan cara yang ma'ruf, kan ini, dengan cara yang ma'ruf, menolak dengan yang halus tanpa menyakiti perasaannya. Tentu berat itu, berat itu. Betapa indahnya Islam itu. Sudah beda keyakinan pun kita diperintahkan tetap hormat kepada orang tua. Itu. Ini bakti kepada orang tua.
Maka kita tidak menginginkan anak-anak perserikatan kita dengan pemahamannya yang singkat, pemahamannya yang sempit, pemahamannya yang parsial, yang sepotong-sepotong. Karena orang tuanya pindah keyakinan atau beda pemahaman, akhirnya terjadi pertengkaran. Tidak. Islam tidak menginginkan seperti itu. Jelas dalam ayat ini. La sahibu ma fid dunya ma'rufa. Bahkan dalam kajian fikih, ketika anak berbeda keyakinan dengan orang tua, ketika dalam perjalanannya si anak sudah berhasil dan orang tuanya masih hidup, dan orang tuanya pada suatu ketika berpindah keyakinan ke yang lain, ketika si anak meninggal dunia, maka orang tuanya masih berhak terhadap harta si anak tersebut. Ya, jadi si anak ini pulang Jakarta Surabaya, seorang pengusaha, jatuh pesawatnya, meninggal. Ada anaknya, ada ibunya, tapi beda keyakinan. Dalam khasanah kajian Islam, orang tua masih mendapatkan dari harta anaknya tersebut. Ya, ingat kajinya, masih mendapatkan dari harta anak tersebut, bukan sebagai ahli waris, karena la yarisul muslim lil kafir, tidak berhak mewarisi seorang muslim orang kafir, tetapi dia, ibu ini, mendapatkan melalui wasiat wajibah. Ya, oh, mentang-mentang udah pindah agama, oh udah berhak dia itu, ibumu itu, ibu saya enggak, dia udah pindah agama lain, enggak boleh. Oh, jangan harta saya sentuhnya, enggak bisa. Oh, kayak seperti itu. Ya, agama tidak menghalangi seseorang untuk tetap berkasih sayang dengan orang lain, apalagi dengan orang tua kandung sendiri. Itu pokoknya. Bukan sebagai ahli waris, ya. Meskipun awalnya dia sebagai ahli waris, sebagai ibu, tapi karena ketika dia pindah keyakinan, maka dia tidak masuk ahli waris lagi. Kan sudah jelas dalilnya tuh, la yarisul muslimil kafir, kan begitu kan? Kan syarat jadi ahli waris itu kan seagama, ya, ada hubungan, ya kan? Dia pindah agama, maka dia nggak dapat warisan, tapi dia berhak mendapatkan sebagian dari hartanya itu yang namanya wasiat wajibah, dan jumlahnya tidak boleh lebih dari sepertiga kajiannya. Banyak juga problem-problem antara anak orang tua. Ya, misal ketika dia lahir, nggak tahu dia lahir dari siapa, dan dia diangkat oleh orang lain, lahir besarlah dia dengan orang tersebut, dan ketika mau menikah dia, maka mereka berkonspirasi dengan yang mengangkat anak ini, tidak memberitahu orang tuanya ketika dia mau menikah, padahal ayah ibunya masih ada. Ada kasus kejadian, seperti itu. Ini kesalahan yang fatal. Meskipun kamu sudah mengangkat anak itu dari bayi umur 2 bulan, kamu sekolah, kamu besarkan dia, kamu sekolahkan dia jadi orang, dia sekarang menikah, dia dapat jodohnya, terus tidak mentang-mentang kamu membesarkan dia terus kamu nikahkan dia tanpa memberitahu orang tuanya. Apalagi di perempuan, walinya siapa? Kamu walinya, berdosa besar. Ini kasus ini terjadi di Surabaya, nggak diberitahu orang tuanya. Kok kan saya orang tuanya? Orang tua apa? Kamu orang tua angkat, orang tua biologisnya masih ada.
Oh, dia enggak memperdulikan anaknya, itu urusan lain. Urusan lain. Hubungan anak angkat dengan orang tua angkat adalah hanya hubungan secara muamalah duniawiyah. Memang mengangkat anak itu adalah pekerjaan yang ma'ruf dalam Islam. Sangat mulia, sangat mulia. Mengangkat anak bagus. Apalagi saya pegawai, pengusaha, anak saya enggak ada, kasihan harta ini, angkat anak bagus tuh. Dibenarkan dalam agama. Tetapi jangan putuskan hubungan anak dengan orang tuanya. Ingat kasus Said bin Harisah. Ketika Muhammad mengangkat Said, maka diberikanlah nama Said bin Muhammad. Langsung turunlah ayat menegur Muhammad. Ketika turun ayat, maka Rasulullah istighfar lalu mengganti nama Said bin Muhammad menjadi Said bin Harisah. Tidak boleh. Jangan putuskan hubungan anak orang tuanya. Masalah bagaimana masa lalu mereka itu mereka itu sudah dengan Allah itu. Ini anak perempuan dari kecil dipeliharanya, dibesar, sudah dapat jodohnya, dia pula menikahkannya. Apa yang terjadi? Betapa berat dosanya itu, ya? Betapa berat dosanya itu. Itu siapa walinya? Ya walinya ayah kandungnya lah. Ya? Kecuali orang tuanya tidak diketahui keberadaannya dan ceritanya, atau gaib, atau udah meninggal. Tapi kalau meninggal saudaranya, pamannya, kan begitu. Ini kajian hukum ini. Bapak sebagai bapak angkat hanya berhak kalau ada bakti dia sebagai kepada kami, syukurlah itu. Menyekolahkannya, mendidiknya, membantu kamu kalau tua. Tapi yang satu hal, masalah menikahkan itu adalah masalah hukum, dan tidak ada hak ayah angkat menikahkan anak angkatnya dengan orang lain, apalagi dia sebagai wali. Tidak sah pernikahannya. Harus hati-hati ini. Hati-hati. Terus kalau meninggal salah satunya, meninggal anak angkat atau ayah angkat, harta yang banyak itu kemana? Oh, karena sayangnya dia kepada anak angkat ini, dari kecil dipelihara, sekarang jadi dokter, orang hebat, ya, maka hartanya itu diwasiatkan kepada anak angkat ini. Saudara yang lain nggak dapat, ya salah. Anak angkat tidak berhak mendapatkan harta ayah angkatnya melebihi dari 1/3 dari harta tersebut. Anak angkat kepada ayah angkat. Demikian juga sebaliknya, ya, anak angkat yang meninggal duluan, ayah angkatnya masih hidup, tidak berhak ayah angkat ini memonopoli harta yang sebanyak itu, karena dia hanya boleh berhak, tidak boleh lebih dari 1/3. Itu masalahnya. Jadi hubungan anak dengan orang tua, baik itu beda keyakinan ataupun masalah pengangkatan anak, ya, nah, ini harus diperhatikan. Karena sekarang memang ada tren banyak, ya syukurlah ya, ada orang banyak yang mengangkat anak. Dan pastikan itu pengangkatan anak itu melalui pengadilan. Jangan sampai nanti sudah besar keluarganya yang lain menuntut kembali, ya nggak ada hak kamu menahan-nahannya. Dari kecil saya pelihara, ya silakan aja gitu kan. Tapi dengan adanya putusan pengadilan, maka berkekuatan tetap ada dasar hukumnya. Ya kalau PNS tentu gajinya ikutlah daftar gaji gitu kan bagus tuh, amal soleh juga itu bagus itu, bagus. Karena ada juga kejadian tuh saling berebutan anak angkat ini, ya udah besar, ya mungkin keluarganya mau datang mengambil lagi gitu kan. Kayak itu perlu. Jadi warga Muhammadiyah harus
harus paham semua ini, harus tahu hal seperti ini, karena ini adalah menyangkut masalah hukum. Itu ya masalah orang tua dan anak. Kewajiban orang tua berikutnya kepada anak adalah ya bunayya, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Tugas kita yang berikutnya kepada anak kita adalah menyuruh mereka untuk mendirikan salat. Ya. Insyaallah kita sudah selalu menjadi, bahkan kalau perlu bawa ke masjid. Itu yang ketiga. Yang selanjutnya wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Suruh mereka berbuat yang ma'ruf, cegah berbuat kemungkaran, sabar dalam perjuangan hidup ini. Karena apa? Inna dzalika min azmil umur. Karena itu berat, itu adalah pekerjaan berat, ya, min azmil umur. Jadi ada situ pesan dakwah di situ. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Itu dakwah, itu dakwah, tugas kita. Jadi dari kecil memang kita sudah mendidik anak kita untuk ikut berjuang, ikut berdakwah ini, ya. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Dan dalam berdakwah ini perlu kesabaran. Poinnya sekarang, dakwah kita sekarang ini sangat berat, karena kadang-kadang samar-samar antara al-munkarat dan al-khairat. Enggak, udah samar-samar. Yang baik dan yang mungkar itu susah membedakan, ya. Yang berita benar dan berita palsu, ya, susah membedakan, ya. Hoax yang benar susah membedakan, ya. Mana orang, mana kawan mengajak kebenaran atau itu susah membedakan. Kita hidup di antara itu semuanya, ya. Menyeru kepada kebaikan, mencegah yang mungkar. Maka tegak luruslah kamu di situ untuk berada dalam kebenaran. Dan seorang muslim harus punya prinsip tegak menegakkan kebenaran, mencegah dari yang mungkar. Kita harus berpihak kepada kebenaran itu, dan kita tidak boleh apatis, cuek, peduli amat, itu bukan urusanku. Tidak, itu menjadi urusan kita. Tapi dalam masyarakat ini kita harus terpanggil, kita harus peduli, ya. Kita harus peduli kepada hal seperti ini. Kita harus tegak lurus dalam kebenaran ini. Tidak bisa kita abu-abu, nggak jelas, tidak bisa abu-abu. Karena Allah hanya memberikan satu hati dalam roh kita. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawf. Allah tidak membuat satu hati dalam rongga dada manusia. Hanya hadis hati. Allah tidak menjadikan dua hati dalam rongga dada manusia. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawf. Allah tidak menjadikan dua hati dalam rongga dada manusia. Hanya ada satu hati, hati yang condong kepada kebenaran. Maka kita harus berdiri di situ. Nah, gitu ya. Hidup ke depan ini sangat berat ini. Ya, tidak boleh kita sekarang tidak boleh. Harus tegak di situ, harus punya sikap, harus punya pendirian. Itu berat. Makanya dikunci ini wasbir, bersabarlah kamu, karena itu perjuangan berat, dan balasan sabar itu adalah surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sekalian, karena waktu kita sudah habis ya, kita akhiri pengajian kita sampai di sini ya. Akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Mohon maaf kalau ada hal kurang berkenan. Kita tutup dengan salam berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kita lanjutkan pada berikutnya. Kalau ada hal-hal yang kurang tepat pada penyampaian saya, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.